Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh, masyarakat seluruhnya, kita semua yang hadir malam hari ini insyaallah selalu dalam berkah dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai malam ini kita semuanya masih Allah kasih nikmat sehat, Allah kasih nikmat kita umur panjang dan juga iman dan Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib berjamaah dan juga thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam perbuatan baik kalau dikerjakan dengan iman, perbuatan baik tersebut naik tingkat jadi amal soleh. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan iman, hanya sekedar perbuatan baik saja. Nah, para malaikat, para anbiya, dan juga orang-orang beriman, orang-orang mukmin, ini ketika ada satu perbuatan baik atau amal soleh, dia mulazamah, dan juga mulazamah maksudnya melakukan hal tersebut, amal soleh tersebut secara kontinu, bukannya kalau lagi pengen doang, bukan. Nah, orang yang beriman juga begitu ya. Orang beriman kalau ada perbuatan amal soleh dia lakukan secara kontinu, bukan pas lagi pengen doang. Kalau lagi giroh doang, lagi ada temennya, ayo gitu. Kalau lagi enggak, ya enggak. Nah, itu orang yang beriman seperti itu. Dan musyarakah, dan juga bersegera, bukan nunggu nanti. Nah, sekarang kalau misalnya setiap dari kita ditanya, ya, kita orang mukmin bukan kira-kira? Insya Allah orang mukmin. Tapi masalahnya seorang mukmin yang baik atau enggak? Seorang mukmin yang keimanannya sempurna atau enggak? Sebab orang mukmin yang sempurna keimanannya antara lisan, hati, dan perbuatan sejalan. Nah, kalau kita lihat diri kita beriman, tapi sudah sempurna belum keimanan kita kira-kira? Maka saya kadang-kadang ngerenes. Kemarin saya jarang buka yang namanya lihat TV gitu, jarang. Begitu kemarin saya iseng-iseng lihat TV sesekali, ini ada seseorang membongkar aib saudaranya sendiri. Nah, kan apa namanya, ada di berita tuh, yang ini dulunya mah akur, tapi begitu udah kagak akur, yang atu bongkar aib yang atu bongkar aib yang satunya lagi. Padahal Allah menyuruh kepada kita semua orang beriman itu tutup aib saudara-saudaramu, jangan diumbar. Kenapa? Karena Allahu Akbar, hakikatnya kita semua kan punya aib nih. Hakikatnya punya aib, kita semua punya kejelekan, punya kekurangan. Cuman karena Allah tutupin aja, ya. Karena Allah tutupin aib kita. Selalu kita baca doa Allahumma astur uyubana, ya Allah tutup aib kami. Ini masing-masing dari kita punya aib masing-masing. Ada aibnya, kekurangannya, kejelekannya ada. Allah tutup aib seseorang itu dengan apa? Membatasi indera manusia, nggak bisa tahu. Ini ada orang sengaja bongkar aib suami istri. Begitu cerai dibongkar aib suaminya, kan ada yang begitu. Istrinya bongkar lagi aib suaminya. Ketika dia main bongkar-bongkaran, sesungguhnya dia udah bongkar aib dia sendiri sebetulnya. Tutup. Ini pernah mungkin saya ceritakan. Maka ketika kita beriman itu harus ada akhlaknya juga. Makanya akhlak itu nomor satu. Gak cukup orang punya ilmu tapi gak ada akhlaknya. Ketika ada kawan kita, saudara kita salah, maka jangan tegur orang tersebut di muka umum. Karena menegur dengan pengen buat malu beda tuh. Mungkin alasannya ini pengen negur, tapi ketika dilakukan di depan umum, nah, ini antara menegur dengan membuat seseorang malu karena aibnya kita bongkar, nah, ini beda. Bagaimana kita mengislah seseorang tanpa mempermalukan seseorang, tanpa membongkar aib seseorang? Maka tutup aib-aib saudara-saudara kita, jangan kita bongkar. Apalagi ada terbesit di hati kita ingin punya niatan biar dia malu, begitu. Jangan. Sebab kenapa? Enggak mustahil suatu saat aib kita yang Allah bongkar. Masing-masing kita ada aibnya nih. Ini kalau misalnya ada gambaran nih, ada televisi misalnya nih, ada televisi di situ kebongkar aib-aib kita. Saya tahu aib
Hadirin jamaah sekalian tahu aib saya. Antara kita semuanya ini malu ketemu tuh. Karena memang Allah tutup aib kita. Kenapa kita bongkar aib saudara kita? Karena kita orang beriman, kita memang beriman, tapi yakin keimanan kita belum sempurna. Ya. Maka kriteria iman, ya, yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita bahas, para malaikat, para anbiya, para mukminin, orang-orang yang beriman dan sempurna keimanannya, rasanya kita masih jauh dari itu, dari kriteria itu. Nah, kalau kita mau lihat ibadah kita, seberapa banyak ibadah kita sih? Seberapa hebat ibadah kita sih? Seberapa ikhlas ketika kita beribadah sih? Maka ayo koreksi diri sendiri, kita lihat diri sendiri. Maka salah ketika kita merasa benar dan kita menyalahkan orang lain. Merasa benar salah, ya nggak boleh. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beriman dan sempurna keimanannya, bahkan ketika dia beribadah, ini orang beriman yang sempurna keimanannya, dia jauh daripada hal-hal maksiat. Coba lihat diri kita, lihat diri kita. Kira-kira udah pantas belum kita ngaku orang beriman dengan keimanan yang sempurna kira-kira? Di sini dikatakan orang yang punya keimanan sempurna. Bahkan di sini digambarkan setara dengan para anbiya dan para malaikat. Mereka ketika melakukan ibadah itu ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada khaufnya, ada khosyahnya. Ya Allah, jangan-jangan ibadah saya begini. Akhirnya dia hati-hati betul ketika ibadah, enggak sembrono. Ketika dia melakukan satu ibadah, misalnya sholat gitu, ya Allah, ini sholat saya bagaimana ya? Akhirnya dia hati-hati ketika sholat. Enggak, yang penting gue sholat, yang penting gugur kewajiban. Enggak kayak begitu. Nah sekarang ketika kita ibadah, hati kita mengatakan yang penting saya udah sholat, gugur aja dah kalau itu. Gitu nggak kira-kira? Orang yang imannya sempurna ketika ibadah, dia hati-hati ibadahnya. Ada satu riwayat, walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Nah, ini dan ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah yang berbunyi, dan mereka memberikan apa yang mereka berikan, artinya bersedekah. Dan ada ketika seseorang bersedekah kemudian bergetar hatinya, ada rasa takut hatinya. Aisyah nanya, maksud takut di sini, ya, ketika melakukan ibadah, takutnya di sini kata Aisyah, ahwa anna rajula yazni wa yasriqu thumma yakhafu. Apakah rasa takut itu seperti rasa takutnya seseorang yang melakukan perbuatan zina atau mencuri, thumma yakhafu, kemudian muncul rasa takut? Takutnya seperti itu enggak gitu? Qala, maka Nabi menjawab, la, bukan. Orang beriman itu enggak punya rasa takut terhadap itu. Ini sekali lagi, orang yang beriman dan keimanannya sempurna. Orang beriman yang keimanannya sempurna tidak ada rasa takut daripada mengerjakan perbuatan zina. Kenapa nggak ada rasa takut? Karena mustahil orang yang beriman dengan keimanan sempurna berbuat zina. Begitu. Maka kata Rasulullah, orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, huwa ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yaqbalu minhu. Jadi orang yang beriman dengan keimanan sempurna, rasa takutnya itu bukan karena maksiatnya, karena dia mustahil melakukan maksiat. Tapi rasa takutnya itu ketika dia sholat, ketika dia berpuasa, ketika dia bersedekah, maka muncul rasa takut. Apa? Takut kalau ibadahnya tidak diterima. Takut kalau ibadahnya kagak diterima. Maka coba lihat diri kita. Ketika kita beribadah, muncul nggak rasa takut itu tuh? Kalau muncul rasa takut tersebut, ada tindakan. Karena ada rasa takut. Orang kalau takut maka ada tindakan untuk supaya terhindar. Takut kalau nggak diterima, maka hati-hati, dipelajari betul-betul supaya ibadah kita diterima. Atau jangan-jangan ketika kita ibadah, penting Allahu Akbar, sholat aja deh. Puasa yang penting puasa. Tapi hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita nggak jaga. Kata tadi di awal saya katakan, kita semua yakin kita beriman. Tapi yakin nggak keimanan kita sudah sempurna? Maka orang yang beriman bukan rasa takutnya itu bukan karena dia bermaksiat. Tapi kalau seseorang ketika dia takut, ketika dia nangis, lagi beribadah, nangis, memang dianjurkan. Lagi sholat, nangis dianjurkan. Cakep. Orang lagi sholat, nangis dalam sholatnya cakep. Tapi nangis itu kan ada bermacam-macam sebab. Ya,
Orang nangis ketika sholat nih, ada bermacam-macam sebab. Ada yang ketika dia punya masalah yang besar, ya, atau misalnya ketika ada orang yang dicintainya meninggal dunia, atau dia kena satu musibah besar, akhirnya dia nangis, sholat, dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya lagi ada masalah, tolongin saya, begitu. Di sujudnya dia nangis tuh. Tapi ada juga yang ketika dia sholat, di sujud terakhirnya dia nangis karena mikirin, ya Allah, saya dosa saya bagaimana, banyak dosa saya. Antara yang ketika dia sholat dia nangis karena sedang ada masalah, dia ngadu kepada Allah, dengan yang dia nangis karena ingat dosa-dosa, masih bagusan yang mana kira-kira? Yang nangis karena ingat dosa. Tapi yang lebih hebat, ketika dia nangis karena dia takut, ya Allah, terima sholat saya ya Allah. Itu yang lebih hebat lagi. Nah kita sholat ya boro-boro nangis. Kadang sholatnya sendiri kita nggak paham dengan sholatnya sendiri. Padahal kalau misalnya dia mau mendalami hakikat dan makna sholat, ketika dia takbiratul ihram, getar tuh hatinya. Maka harusnya ketika Allahu Akbar, Allah maha besar, semuanya kecil, nggak ada yang pantas sombong deh. Itu yang pertama. Kedua, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, semuanya Allah itu maha besar, yang lain kecil. Maka nggak boleh ada yang kita takuti selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan-jangan kita selama sholat, ya Allah, Allahu Akbar, ini cuma sekedar menggugurkan kewajiban kita. Yang penting udah sah, udah. Gitu. Yang bisa ngoreksi diri kita, lihat diri kita, sudah sempurna belum keimanan kita. Walamma wasafallahu ba'dhu a'daihi wasafahum bil ghururi wa tamanni faqala an wahidin minhum. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, nah kalau yang kemarin itu para malaikat, orang-orang para anbiya dan orang-orang beriman, maka yang sekarang kebalikannya. Tatkala Allah menggambarkan ba'dhu a'daihi sebagian daripada musuh-musuhnya. Ini bahaya bener, dianggap sebagai musuh Allah. Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ketika Allah menggambarkan daripada sebagian musuh-musuhnya, wasafahum, Allah menggambarkan mereka itu bil ghururi wa tamanni, sebagai orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu, bahkan menipu dirinya sendiri, wa tamanni, dan juga orang yang panjang angan-angan. Udah ketipu, cuman punya hayalan tingkat tinggi gitu. Itu orang-orang kafir. Faqala an wahidin minhum, maka Allah berfirman terhadap salah satu daripada mereka, wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan jikalau, ya kata mereka nih, ya kata orang-orang kafir, dan jikalau aku kembali kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, maka aku pasti akan diberikan tempat yang bagus gitu. Maksudnya begini, dalam ayat ini itu orang-orang kafir itu nggak percaya dengan yang namanya hari kiamat, ya, nggak percaya sama hari kiamat. Nah, ini surah Al-Kahfi. Orang-orang kafir nggak percaya hari kiamat, maka dalam ayat ini ada seorang yang beriman, ada seorang yang kafir. Orang beriman itu biasa-biasa aja hidup dunianya, biasa hidup dunia. Nah orang yang kafir dia punya kebun yang luar biasa, yang megah, bisa juga digambarkan dianggap sebagai surga gitu. Bagi orang kafir ini kemewahan itu adalah surga. Nah orang kafir ini nggak percaya dengan yang namanya hari kiamat. Maka kata orang kafir ini, seandainya aku dipanggil, aku memang kiamat itu ada dan aku kembali kepada Tuhanku, pasti Tuhanku bakal ngasih aku tuh tempat yang begini megah juga gitu. Panjang angan-angannya dia, karena menurut dia gambaran surga itu yang ada di dunia. Jadi kenikmatan dunia dianggap itu udah nikmat yang paling hebat, udah nggak ada lagi. Maka orang yang dia nyaman dengan kekayaannya gitu, di dunia, meskipun dia beriman, meskipun dia orang Islam, dia nyaman dengan kekayaannya, dia melupakan akhirat, maka termasuk pula orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Dengan kenikmatan dunia. Hati-hati. Penghormatan, bentuk penghormatan juga itu bisa jadi tipuan. Ya. Seseorang yang dianggap punya ilmu yang luar biasa misalnya, hebat, pinter, guru misalnya, orang-orang pada nyanjung dia, menghormati dia, bisa jadi dia tertipu dengan penghormatan orang-orang tuh. Maka ada istilah gila hormat gitu. Begitu ada orang yang misalnya nggak hormatin dia, emang dia nggak tahu siapa saya, begitu. Hati-hati tuh. Kalau sampai begitu berarti sudah tertipu, gurur dia. Nah di sini Allah gambarkan musuh Allah itu siapa? Orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir itu tertipu dengan megahnya dunia ini, sampai yakni
min jannatihi allati a'jaba biha wa nasiya ni'matallahi 'alaihi fiha, yakni daripada surga atau kenikmatan yang dia telah punya, yang dia telah rasakan, dan dia takjub terhadap nikmat tersebut. Apa? Dunia itu. Wa nasiya ni'matallahi 'alaihi fiha, dan dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang ternyata jauh lebih nikmat daripada yang dia punya sekarang. Kan hakikatnya yang dia punya sekarang itu juga punya Allah juga tuh. Tapi dia ngerasa ini punya saya, ini kenikmatan, ini surganya saya. Akhirnya dia bertahan dengan kekufurannya, dengan kekafirannya. Sampai di sini dinyatakan wa takabbara biha waftakhara ala man huwa khairun minhu min ibadillah. Sampai dia sombong tuh. Nah, ayat ini jadi ada dua orang tuh, orang beriman dan orang kafir. Sampai orang kafir itu menyombongkan dirinya dan merendahkan alaman huwa khairun, terhadap orang yang lebih baik daripada dia, min ibadillah, daripada hamba Allah. Dia merendahkan orang. Yang orang kafir ini orang hebatlah, orang kaya. Tapi orang yang rajin ibadah ini, ya, orang biasa-biasa saja. Dia merendahkan orang yang ibadahnya luar biasa nih. Bahasa kita begini, ya, lu mah sholat, ibadah, tapi hidupnya gitu-gitu aja gitu. Saya kagak sholat, kagak ibadah, tuh lihat rumah gede ya. Mendingan gak usah sholat kayak begitu. Sholat sama gak sholat ya sama aja. Nah, ini orang-orang kafir sampai kayak begitu tuh. Maka dia sudah tertipu dengan apa yang Allah telah berikan kepada dirinya. Sebab Allah punya sifat Rahman, punya Rahim ya. Rahman Allah berikan kepada siapa saja. Mau orang kafir Allah kasih Rahmannya Allah, karena Maha Pengasih siapa aja. Ada orang Islam, ada orang Muslim, ada orang kafir. Yang orang kafir kerjanya luar biasa, berangkatnya sebelum subuh, luar biasa kerjanya. Allah kasih kekayaan nggak? Kasih. Tapi biar kata dia orang Muslim, orang Islam di dunia tuh. Kan dia mengatakan ya, ente ibadah, ente beriman begitu-gitu aja. Tapi selama dia beriman kepada Allah dan dia ibadah, insya Allah mungkin di dunianya nggak bahagia. Menurut takaran mata manusia, mungkin di dunianya dia dilihat sebagai orang susah, tapi nanti di akhiratnya kan yang enak doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia senang, di akhiratnya juga senang. Ini orang-orang kafir dia tertipu ya, dianggap kenikmatan dunia itu adalah surga yang paling nikmat. Wa qala ta'ala an akhara minal a'da'il maghrurin, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, la utayanna malan wa waladan. Bahkan orang-orang kafir itu dia yakin ya, dia kafir ya, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beribadah. Tapi ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, nanti pun saya juga bakal masuk surga, kan saya orang baik gitu. Nah, tadi di awal saya katakan, ketika kebaikan dilakukan dengan keimanan, diiringi dengan keimanan, maka perbuatan baik itu jadi amal soleh. Yang mana amal soleh ada catatannya, pahalanya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ketika melakukan satu amal kebaikan, hanya sekedar amal kebaikan, ganjarannya nanti di dunia doang, nggak ada ganjaran di akhirat, nggak ada. Nah, orang-orang kafir dia merasa nanti juga saya bakal masuk surga, biar saya nggak sholat, tapi saya rajin bantuin orang. Ketika dia bantuin orang hanya sekedar perbuatan baik saja, bukan jadi amal soleh. Cuman mereka berpikir nanti juga sama kayak ente, ane juga masuk surga karena ane baik, suka nolongin orang. Cuman nggak diiringi dengan keimanan. Bahkan mereka mengatakan bukan hanya masuk surga, la utayanna malan wa waladan. Nanti di surga juga saya bakal dikasih kekayaan tuh sama anak. Maksudnya akan dikasih nikmat-nikmat yang sama dengan orang-orang yang ibadah begitu. Dengan orang-orang yang beriman ya, yakni fil akhirah ya, maksudnya di akhirat. Fakadzabahu Allahu wa tawa'adahu bil adzabi wa inzalahu bihi. Maka nanti jika saatnya tiba di akhirat ya, kalau sekarang mereka masih bisa sombong kayak begitu orang-orang kafir. Orang-orang yang kagak mau ibadah masih bisa dia sombong begitu. Tapi nanti ketika tiba waktunya di akhirat, fakadzabahu Allahu, maka Allah akan mendustakan mereka. Allah akan mendustakan mereka, wa tawa'adahu, dan juga Allah akan mengancam mereka bil azabi, dengan azab yang luar biasa. Bukan hanya diancam doang, dan juga Allah akan menurunkan azabnya sekaligus. Karena peringatan-peringatan di dunia sudah ada ya. Itu untuk orang kafir, dan sekarang untuk kita yang
kita yakini kita sudah beriman. Ya mungkin belum sempurna keimanan kita. Kalau ditanya kita udah dapat hidayah belum kira-kira? Kita semua nih udah dapat hidayah dari Allah belum kira-kira? Dapat, udah ada hidayah. Ya. Udah ada kita hidayah. Dari mana hidayah itu? Apa hidayah itu? Al-Qur'anul Karim. Semua petunjuk mengenai kehidupan kita sudah ada di Quran. Masalahnya kita mau ambil nggak itu? Allah sudah ngasih hidayah. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, kita mau ambil nggak itu jalan itu? Maka hidup ini pilihan. Mau ke kiri, mau ke kanan, pilihan kita. Mau jadi orang baik, mau jadi orang yang kagak baik, pilihan kita. Maka di sini di akhir bab ini, kita semua sudah tahu tuh, ya, bagaimana gambaran orang kafir, bagaimana gambaran orang mukmin. Ya. Maka di sini dinyatakan, fakhtar li nafsika suhbata khairil fariqaini. Nah, maka ini bagi kita semua nih, muallif Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad ini seolah-olah lagi ngomong ke kita. Kata beliau, orang-orang beriman, orang-orang mukmin, fakhtar li nafsika, maka pilih tuh. Maka pilihlah bagi dirimu suhbata khairil fariqaini, sahabat. Pilihlah sahabat yang menurut kamu itu baik, ya, yang menurut kamu itu baik daripada dua pilihan. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Ya. Mau nyari teman yang mana kira-kira kita? Mau bergaul sama teman yang mana kira-kira? Hidup ini pilihan. Ya. Mau orang kafir apa orang mukmin yang menjadi teman kita? Kita kumpul begini, insya Allah kita orang-orang baik. Kalau kita kumpul dengan orang baik, insya Allah kita jadi orang baik. Mungkin dulunya kita orang kagak baik, tapi ketika kita kumpul dengan orang baik, insya Allah kebagian baiknya kita. Paling kagak berusaha jadi orang baik, insya Allah nanti jadi orang baik. Wa tashabbah bihim fil a'mali wal awsaf. Dan dengan usaha kita, ketika kita milih baik itu orang kafir, orang mukmin, ini pilihan kita, ya. Mau jadi orang kafir atau jadi orang mukmin. Kalau kita pengen jadi orang mukmin, maka bergaullah dengan orang mukmin, orang yang beriman, orang yang baik. Wa tashabbah, dan tirulah tuh, dan serupakanlah, ikutilah bihim mereka, dan ikutilah apa yang dilakukan oleh mereka fil a'mali, dalam amal-amal tuh, dalam perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah. Kita kumpul dengan orang, kita mau jadi orang mukmin yang sempurna, kita mau jadi orang baik, maka kumpullah dengan orang yang baik. Dan dengan cara apa? Ikutin tuh. Oh ternyata di sono ngaji, ikut ngaji. Oh dia sholatnya berjamaah, ikut berjamaah. Insya Allah nanti kita juga termasuk jadi orang yang baik. Ya. Maka ayo hadirin jamaah sekalian, ada pengajian, ada perkumpulan nih orang baik, orang baik, orang baik, ikut. Jangan kita sekali-kali ini ada yang kagak baik misalnya. Apa orang lagi main inilah, lagi mabok lah, lagi apa, kita deketin. Jangan, ntar kita bisa ketularan tuh. Bisa ngikut ke situ. Maka sering-sering kumpul sama orang baik, insya Allah kita pun jadi orang yang baik, orang yang soleh. Nah hadirin jamaah sekalian, ya, sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya buat diri kita. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang mukmin yang saleh, dan Allah sempurnakan keimanan kita. Dan kita perlu kita ingat semuanya bahwa iman akan bertambah dengan amal soleh, dan iman akan berkurang karena kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri dan hati kita. Kita tergolong orang-orang yang nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatina fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu farudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina 'anhu ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.